Lionel Andres Messi. Daya magis pesepak bola satu ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Kemampuannya dalam menggiring bola, mengumpan, dan mencetak gol seakan menyadarkan kita tentang keindahan yang bisa ditawarkan oleh sebuah olahraga bernama sepak bola. Nama Messi kerap dielu-elukan oleh para expert, media, dan juga penggemar sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Bahkan mendiang Johan Cruyff pernah melontarkan pendapatnya tentang La Pulga pada tahun 2012. Messi akan menjadi pemain dengan raihan Ballon d'Or terbanyak sepanjang masa. Ada kemungkinan ia bisa memenangkan sebanyak 5, 6, atau bahkan 7 gelar. Dia tidak tertandingi, levelnya jauh berbeda. Kini pendapat Cruyff terbukti benar. Sejauh ini Messi sudah mengantongi 7 gelar Ballon d'Or, bahkan angka tersebut masih bisa bertambah. Mengingat Messi tampil mengesankan setahun belakangan, terutama saat menjuarai Piala Dunia bersama timnas Argentina. Lantas, bagaimanakah seorang Lionel Messi bisa menggapai raihan tersebut? Berikut kisah selengkapnya. Musim 2008-2009 menjadi musim debut Pep Guardiola sebagai pelatih tim utama Barcelona. Sang presiden klub Joan Laporta menginginkan adanya perubahan dalam tubuh klub Katalan tersebut. Di sisi lain, Pep yang merupakan pelatih tim B Barcelona terlihat sedang melakukan perombakan yang berpotensi menimbulkan revolusi. Benar saja, setelah ditunjuk menjadi pelatih tim utama, Pep langsung membuat gebrakan besar. Dia berani menjual nama besar seperti Deco dan Ronaldinho untuk kemudian membangun fondasi tim menggunakan pemain-pemain asli La Masia, yaitu Xavi, Iniesta, dan tentunya Lionel Messi. Di musim tersebut, Pep mulai menginisiasi sebuah ide brilian dengan menggeser Messi yang mulanya bermain sebagai sayap kanan untuk mengisi pos penyerang tengah sebagai false nine. Terlebih lagi, momen itu pertama kali dilakukan pada partai El Clasico menghadapi Real Madrid. Dilansir dari laman Goal, Messi sempat mengungkapkan apa alasan sebenarnya di balik perubahan posisi yang ia alami. Pep mengundangku untuk bertemu di ruangannya sebelum pertandingan. Pep mengatakan kepadaku bahwa ia telah menyaksikan banyak pertandingan Real Madrid. Sebagaimana yang ia lakukan dengan tim lain, Pep lalu mengatakan bahwa ia dan Tito Vilanova berpikir untuk memainkanku sebagai false nine. Sedangkan Henry dan Eto'o akan diletakkan di sisi sayap. Aku tidak akan selalu berada di depan. Justru aku akan lebih sering turun hingga sejajar dengan gelandang. Dasar pemikirannya adalah untuk menarik pemain bertahan Madrid, sehingga dua pemain sayap kami yang punya kecepatan tinggi bisa mengeksploitasi ruang yang mereka tinggalkan. Hasilnya luar biasa. Tim asuhan Guardiola pun berhasil mempecundangi sang musuh bebuyutan yang bermain di kandangnya sendiri dengan skor 2-6. Henry, oportunidad Henry, gol del Barça. Pues tiene buen encaje. Piqué la pelea, balón al segundo palo, Puyol, gol de Puyol. El penalti corner. Messi que encara a Messi, gol del Barcelona. Plantada, el balón para Henry, no hay fuera de juego, Henry. La mete perfecta Leo Messi, golazo del Barcelona. Es el mejor equipo del mundo. Es un espectáculo. Casillas, Piqué, golazo de Piqué, golazo del sexto de Piqué que se toma. Musim 2008-2009 menjadi musim yang bersejarah bagi Messi, sekaligus Pep. Kerjasama keduanya berhasil mendaratkan kembali piala-piala bergengsi ke Camp Nou. Mereka sukses merengkuh 3 piala sekaligus sebagai juara Liga Spanyol, Liga Champions, dan Copa del Rey. Sementara bagi Messi, musim tersebut merupakan mukjizat baginya. Ia sukses mencatatkan 38 gol dan 19 assist dari 51 pertandingan. Selain itu, La Pulga juga sukses mengukuhkan diri UCL dan Copa del Rey. Tak cukup sampai di situ, Lionel Messi dianugerahi gelar Ballon d'Or untuk pertama kali sepanjang karir profesionalnya.
Pada tahun 2009, Barcelona meraih catatan istimewa, yakni 6 trofi dalam setahun. Setelah sebelumnya mereka sudah mendapatkan 3 major trophy pada musim 2008-2009. Mereka kemudian melengkapi 3 trofi yang tersisa di separuh musim 2009-2010. Pada musim tersebut, Lionel Messi kembali mengukuhkan namanya sebagai yang terbaik di dunia, sekaligus mengukuhkan namanya sebagai El Pichichi dengan 34 gol. Kegemilangannya sebagai individu sudah cukup membawa Messi menyabet Ballon d'Or 2 kali secara beruntun. Musim berikutnya, Messi di bawah Pep semakin menjadi-jadi. Kehadiran David Villa yang kerap dipasang sebagai winger memantapkan Pep untuk menggunakan La Pulga sebagai false nine di musim 2010-2011. Peran tersebut membuat Messi lebih leluasa mendikte permainan dan mengeksploitasi ruang kosong. Lagi dan lagi, Barcelona mempecundangi Real Madrid di Liga Spanyol dengan keluar sebagai juara di akhir musim. Tak lupa, kubu Pep Guardiola juga menorehkan gelar Liga Champions setelah kembali mengalahkan Sir Alex Ferguson dan Manchester United di partai puncak. Messi. Oh, Messi! He overpowered Edwin van der Sar. Out of very little. The little man gets a lot for Barcelona. Seperti yang sudah kita ketahui, Messi kembali menyandang gelar sebagai pemain terbaik dunia di tahun 2011 setelah mencatatkan 53 gol dan 27 assist hanya dari 55 pertandingan. Raihan tersebut membuat sang mega bintang asal Argentina menyamai pencapaian Michel Platini sebagai satu-satunya pemain yang memenangkan Ballon d'Or 3 kali secara beruntun. Tahun 2012, Messi berhasil mencapai titik klimaks. Lagi-lagi ia keluar sebagai pemenang Ballon d'Or. La Pulga mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama dan satu-satunya yang berhasil merengkuh 4 Ballon d'Or secara beruntun. Lebih gilanya lagi, itu bukanlah satu-satunya rekor yang Messi catatkan di musim tersebut. Namanya kembali keluar sebagai El Pichichi dengan torehan 50 gol dalam satu musim Liga Spanyol. Hanya segitu saja? Tentu tidak. Messi membuat catatan statistik di luar akal sehat pada tahun 2012. Ia mencatatkan 91 gol dan 22 assist hanya dari 69 pertandingan saja. Rekor tersebut mengungguli pencapaian Gerd Müller yang mencetak 85 gol dalam satu tahun kalender sepak bola. 67 league goals for the season. Who knows what legacy he will leave this fabulous game. But savor him for now. Itulah kisah Lionel Messi ketika mencapai versi terbaiknya dengan raihan 4 Ballon d'Or berturut-turut sejak 2009 hingga 2012.